Pengurus masjid, pemuda masjid 7 tahun. Pengurus masjid, pemuda masjid 7 tahun. Jadi kalau cerita masjid, saya kepingin pada lurnya saja begitu. Jangan bertarung soal hadis dengan saya. Jangan bertarung soal hadis. Pakar hadis, pakar sama fakir beda-beda tipis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan komplikasi video parodi lucu Pak Ngabalin ya teman-teman, atau biasa disebut oleh netizen adalah sang penjilat handal. Walaupun sampai saat ini sepertinya Pak Ngabalin ini belum juga dipanggil untuk masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto, namun sepertinya Pak Ngabalin ini masih sangat berharap untuk bisa masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian terhadap Pak Ngabalin ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, oke teman-teman semua, tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Setelah menanti di depan rumah Kertanegara, mana tahu ada panggilan untuk khusus lagi tunggu panggilan. Nggak dipanggil-panggil karena nggak pakai batik. Ada-ada aja netizen ini ya teman-teman. Kita lanjut saja guys. Pengurus masjid. Ketua pengurus masjid, pemuda masjid 7 tahun. Pengurus masjid, pemuda masjid 7 tahun. Jadi kalau cerita masjid, saya kepingin pada lurnya saja begitu. Jangan bertarung soal hadis dengan saya. Jangan bertarung soal hadis. Pakar hadis, pakar sama fakir beda-beda tipis. Betul Mas, betul juga Ustaz. Pak Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5% pertumbuhan ekonomi. Yang mau dipuji yang di mana? Yang mau dipuji yang di mana? Babe Haikal. Jokowi, saya udah tantang kalau ada ucapan saya menghina presiden. Babe Haikal, Jokowi presiden yang sangat dicintai rakyat Indonesia. Dan itu saya tantang di televisi pada waktu nasional. Padahal 1M itu benar-benar saya bersumpah. Artinya saya bukan membenci beliau, tetapi saya kritisi beliau ketika soal hutang, soal dana haji buat infrastruktur, yang ternyata semua adalah korban daripada hoax-hoax seperti itu. Ada beberapa tokoh pernah ngatain dia pelangap-pelongo, dia lugu, wajahnya deso, tapi ternyata super power ya. Dan ketika sekarang saya memperhatikan apa yang diusahakan Pak Jokowi, ternyata lama-lama membuahkan hasil, yaitu pengakuan kita di dunia internasional. Pak Jokowi adalah tokoh sentral, orang yang sangat dicintai mulai rakyat Indonesia. Betul. 80% berapa? 82% merasa happy dan puas gitu ya. Kepuasan dia tinggi dan banyak tokoh terus merapat ke Pak Jokowi. Apalagi 5 tahun ke depan dengan positioning Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu semakin kental. Apalagi Gibran juga menjadi anaknya beliau masih menjadi wakil terus. Maka saya katakan pasti jadi dewan penasehat, dewan pembina atau apapun di kabinet nanti. Teman-teman di Wall Street Journal menyebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu, Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup yang diakui oleh negara. Suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila. Itulah kita perlu Pancasila. Iya, itu bukan jasa Pak Jokowi, Pak. Dan zaman Pak Harto juga begitu, Pak. Bukan dari Panglima, dari semua begitu. Semua dari Pak SBY juga begitu. Semua begitu. Semua presiden.
Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Oke. Pemilu Rocky. untuk mengganti kekuasaan. Melalui, ya pilih aja siapa yang suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan, value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begitu. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Ya. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Oh ini video, pasal 28. oh ini video tahun 2019 ya teman-teman. Ternyata jejak digital itu memang jahat ya teman-teman. Freedom of expression. Boleh. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Oke. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya dipakai ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantu. Yang Rocky Gerung pikir dia sendiri aja yang bisa menjelaskan itu barang. Ya barang apa tuh, woi? Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Siap bos. Bung Hari ada itu gini, supaya publik jangan cerewet, supaya publik Ngerocos aja sih. Kalau kau mau dan kau siap, saya lebih siap. Saya tidak pernah tidak lari. Saya tidak pernah lari. Ya Allah. Ngerocos aja sih. Apakah kitab suci itu fiksi atau bukan? Dia menanyakan siapa yang mau bertanya. Dia menanyakan siapa yang mau bertanya. Anda menuduh bahwa Rocky Gerung itu berbasis kebencian. Tapi Anda sendiri yang tidak bisa membuktikan. Jangan-jangan Anda ini sedang bicara dengan sendiri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang hanya satu tugas mulianya, membawa ajaran akhlakul karimah. Maka pilihan kata yang kita pakai jangan dicaci maki orang. Saya Pak Amin Rais ngomongnya kayak cumberan. Ya Allah. Hari-hari maki orang. Jangan caci maki orang padahal dia caci Pak Amin Rais. Pak Amin Rais ngomongnya kayak cumberan. Oh crazy brother. Ngerti nggak artinya people power? Artinya apa nih? Ada ngerti nggak? Menggunakan kekuatan rakyat itu Ada ngerti nggak? saya mengerti. Apa artinya? Saya mengerti. Apa Tidak usah kau ajari saya. Apa dulu? Karena saya mengerti. Supaya Kau dengar paham. dulu. Apa dulu artinya? Kau maksud people power. Apa? People dan power. power. Dua hal yang digunakan untuk menggunakan ketika itu untuk menggunakan aspirasi. Kamu siapa? Lu siapa sih? Yang itu cara kau. Babun nuzul ayat itu Kiai. ada petugas zakat yang dikirim untuk mengambil zakat. Tapi dia kemudian bermalas-malasan datang lapor kepada khalifah, mereka tidak mau bayar zakat. Itu yang fasik. Kalau orang memberitakan berita benar, mana bisa dikatakan fasik? Sabar. Saya diberi kesempatan sekarang. Saya mohon maaf. Ya, saya sengaja diam, tenang. Pak Ngabalin bicara. Padahal kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Ngabalin, termasuk bahasa Arabnya. Apa boleh buat? Hayawanun natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun natik. Itu bahasa Arab. Pakai tokot. Ini yang saya hindari. Terus terang, sudah banyak forum. Saya sebetulnya menghindar. Tapi karena terlanjur, saya di sini dan kemudian sabar. Saya juga bicara. Saya berhak. SBY Ngabalin hati-hati dalam berbicara. Partai Demokrat bukan partai koalisinya Pak Jokowi. Kami saling hormat menghormati. Kalau itu keluar dari Ngabalin, hati-hati juga berbicara. Ngabalin lagi. Saya tidak mengatakan hambatan ini saya dengan Pak Jokowi, tidak. Tapi ada hambatan dalam berkoalisi. Silahkan ditafsirkan sendiri. Cepat. Bukan dengan Pak Jokowi. Insya Allah hubungan saya dengan Pak Jokowi akan tetap baik. Beliau presiden kita. Tapi jangan mensimplifikasi
mereduksi dan kemudian menggeser persoalan seolah-olah hambatan itu sama dengan Pak Jokowi. Tidak. Dan tidak ada kata-kata harus minta izin. Saya tidak tahu sekolahnya di mana seperti itu. Ini gambar apa nih? Oh. Lukisan gambar apa ya? Oh, sepertinya ngibulin guys. Ada sorban. Ya Allah, ada aja netizen ini. Balik guys. Keren. Bung Ali, kita tahan dulu. Bung Yoris. Data-data yang sampah. Ngabarin kembali ngabalin kritik Prabowo. Ini sepertinya 2019 ya guys. Satu narasi cerita panjang yang hari ini kan Anda bisa lihat ini masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada resah, tidak ada gelisah. Kenapa? Karena berita ini berita bohong. Mau berkuasa itu normal. Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoax. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato terbuka loh dari seorang calon presiden yang namanya itu ngabalin lagi apa pada di situ, ngabalin ditokin Pak Prabowo dan Ibu Puan. Ujung-ujungnya dia mendekat ke Prabowo. Itulah jadi Nah oke teman-teman semua, itulah video komplikasi video parodi lucu dari sang penjilat handal ya teman-teman, yaitu Ngabalin. Walaupun sepertinya Pak Ngabalin ini untuk saat ini belum juga dipanggil oleh Pak Prabowo Subianto untuk masuk dalam kabinet beliau, namun sepertinya Pak Ngabalin ini masih sangat berharap dan penuh harap agar bisa dipanggil ya teman-teman. Nah oke teman-teman semua, apakah teman-teman semua di sini setuju kalau si Ngabalin ini masuk dalam kabinet Prabowo Subianto? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.